Al Zaitun itu tameng depan untuk menutupi pergerakan bawah tanahnya dia. Artinya gini, siapapun media datang ke Al Zaitun nyari bukti kesesatannya, ya bakal ada. Kita kasih solusi. Akhirnya gue mendatangkan alumni Pondok Pesantren Az-Zaitun. Muridnya Panji Gumilang ya? Panji Gumilang. Dulu dong. Dulu. Kan lu udah lulus kan? Udah. Gue mau bongkar ya, kira-kira gimana sih bentuk pengajaran di sana dan akidah apa yang lo dapet? Iya. Kan sekarang heboh banget bro. Banget. Gue mau disclaimer, gue bukan berarti benci dalam arti personal ya ke seorang Panji Gumilang. Tapi mau gue ambil di sini adalah dari sisi edukasinya lah. Dalam artian sebenarnya ada apa dan lu gimana selama di sana? Ya, bener nggak? Salamnya aja udah menurut gue hal yang umum, awam pun juga tahu bahwa ini ada penyelewengan akidah, syariat dan lain sebagainya. Masa salamnya pakai salam-salam orang-orang non-muslim atau Yahudi kan bingung nih. Padahal lakum dinukum waliyadin. Lu Yahudi kita hormatin, lu Nasrani kita hormatin. Tapi kan tiba-tiba ada perubahan-perubahan. Sampai-sampai bro, ya ini Bapak Gubernur NTB ya mengatakan Pemprov NTB awasi pergerakan alumni Ponpes Az-Zaitun. Jadi gue akhirnya menarik kesimpulan, mungkinkah tiba-tiba alumni Az-Zaitun jadi susah bekerja, susah cari nafkah. Nah ini gue penasaran nih, ya kan soalnya isunya teman-teman gue bilang begitu. Iya. Ya kan gara-gara CV-nya lulusan Pondok Pesantren Az-Zaitun gak diterima. Bener. Apalagi masuk polisi, masuk ABRI. ABRI zaman dulu banget tuh namanya ABRI. Umur gue ketahuan. TNI. Gimana? Lu lihat lagi deh, coba sampingnya. Tuh. Coba play nih Pak Gubernur NTB nih. Dicari bro. Anak NTB yang sekolah di Az-Zaitun ya sejak dulu dan banyak sekali memang. Oleh karena itu kami akan ngecek ya, karena memang banyak persoalan ini kan masyarakat tidak memperoleh informasinya dengan lengkap. Nanti coba dicek. Tuh Pak Zulkifli Mansyah. Ya orang NTB tahu nih mas ini. Gimana sih bro? Awal mulai gimana sih? Lu masuk tahun berapa dan ada apa sih sebenarnya? Kalau gue dari tahun 2001, angkatan ketiga. Sorry dipotong mumpung gue ingat lagi. Gue ngangkat ini sengaja bukan berarti gue telat. Karena informasinya kan ini kan video yang beredar viral kan yang yang gitu kan. Itulah pokoknya. Itu kan rame. Gue tadinya malas bahas. Cuma kok makin kesini kan kayak makin. Gue tadinya nggak mau ngusik. Dalam arti gue juga tahu adab. Akhirnya ntar khawatirnya mungkin yang kita ngaji sunnah dan lain sebagainya. Jadi kalau ofensif sih lu aja nggak diserang gitu. Iya. Tapi yang mau gue bahas di sini adalah akhirnya gara-gara kasih solusi identitasnya adalah kuat dengan bisnis dan karir sekaligus konten kreator. Nah, gue akhirnya kepanggil bro. Kemarin banyak laporan banyak banget di DM. Bang, saya alumni Az-Zaitun. Saya nggak keterima di perusahaan ini gara-gara HRD-nya nggak suka terang-terangan. Bang, saya buka bisnis berpartner sama orang, akhirnya gue di-cut. Partneran gue jadinya gara-gara gue nggak jalan bisnis gue, tahu bahwa gue tuh alumni. Oh, gue turun tangan nih. Ya kita butuh solusi buat itu sebenarnya. Itu dari ranah itu yang gue akhirnya pengen singgung sama lu bro. Lu kan alumni sana. Kalau memang misalkan udah pribadinya masalah yang itu biarkan ranah ustadz lah, bukan kapasitas gue untuk mungkin berdebat, mungkin membantah dari ceramah-ceramah ustadz-ustadz kita gitu kan. Ya udahlah ya, gitu. Tapi ini masalahnya bisnis bro. Coba bahas bro. Lu tahun berapa masuk sana? Masuk 2001, gue angkatan ketiga. Karena angkatan pertama di sana kan tahun 99. Oke. Nah, sebelum panjang lebar gue mau nyampein dulu karena gini, gue di sini dari sudut pandang yang berbeda ketimbang yang udah viral di media-media. Artinya teman-teman kita kan juga ada banyak konfirmasi tuh di stasiun-stasiun TV lah, Kalau gue datang ke sini dari sudut pandang sebagai orang yang nggak tahu apa-apa. Lu jangan belain, ini baru mulai nih. Oh iya. Lu bilang sudut pandang berbeda. Berarti lu maksudnya mau belain dulu nih. Gimana nih? Lu pro berarti sama yang sekarang nih, kurikulum sekarang. Enggak dong, maksudnya gimana nih? Gimana nih? Jadi gini, jadi di Al Zaitun itu ada 2 tipe santri. Orang dalam dan orang luar. Oke, maksudnya apa tuh? Orang dalam itu dia itu mungkin udah tahu ya, gini deh, orang tuanya terafiliasi dengan NII. Oh, itu orang dalam. Oke. Orang tuanya NII. Ya, otomatis anaknya tahu dong. Sebentar bro, NII itu apakah kita harus sekolah di sana? Tapi teman gue Trian X Viera tuh
Kemarin pernah gue undang. Dia ditutup matanya, dia di doktrin di kampusnya, meeting di luar, akhirnya ujung-ujungnya masuk ke mobil, masuk ke dalam rumah yang kita nggak tahu rumahnya apa karena tertutup matanya. Maksud gue NII itu ada dua juga. NII yang berbeda. Hah, maksudnya? Jadi gini, kalau di Al Zaitun ini juga jujur, gue juga baru tahu 2021. Kalau Al Zaitun itu ya ternyata NII. Oh, wow. Gue lulus 2007. Selama 2007 sampai 2021 gue selalu belain isu-isu tentang Al Zaitun. Sesat, di mana sesatnya ini segala macam. Gue selalu belain. Sampai akhir 2021 gue baru tahu pergerakan bawah tanahnya dia. Dan gue nggak mau terlalu bahas itu terlalu jauh karena bukan ranah gue sih. Karena gue bukan orang dalam gitu. Bisa jadi salah sebut nanti kan nggak tahu juga kan. Mungkin orang dalam yang lebih tahu itu. Berarti santri dibagi dua, ada orang dalam, orang luar. Bukan dibagi dua, artinya dia masuk aja. Tapi yang terafiliasi NII orang tuanya ya jelas pasti nyekolahin anaknya di situ. Tapi yang lo masuk dari awal itu masuk aja itu pembelajarannya bukan dicekokin sama pemahaman NII. Oh enggak. Lah gimana? Enggak. Jadi gini, sebelum gue masuk, Al Zaitun itu nyebar koordinator di seluruh Indonesia. Oke. Nah, dia sebar koordinator. Nah, koordinator itu masuk ke sekolah-sekolah SD. Kasih tahu nih, ini ada sekolah SMP SMA langsung satu pipa dari SMP sampai SMA gitu kan, langsung pesantren lah gitu kan. Nah, bangunannya megah, banyak fasilitas olahraga yang mewah segala macam. Terus nanti kalau udah lulus bisa masuk kampus-kampus ternama. Itu janji-janjinya dulu tuh. Oke. Nah, dan biaya yang murah. Biaya yang murah. Sekarang gini, di tahun 2021 gue masuk itu kan $1.500. Itu 17,5 juta ya. Ya, 17,5 juta. Untuk 6 tahun. Oke. Bebas penginapan, bebas buku apa segala macam. Intinya kita tertarik kan gitu. Bangunannya mewah, fasilitasnya lengkap, terus biayanya murah. Iya. Nah, apakah kita tahu NII dia? Enggak. Oke. Jadi ya kita masuk aja gitu. Jadi koordinator tuh sebar sebanyak-banyaknya masuk aja. Oke, tiap tahun ya normal pokoknya tiap tahun buka pelajaran baru apa segala macam. Iya. Jadi gue dapat nih. Artinya begitu udah masuk di dalam sana, tapi kalau memangnya orang tuanya NII, kemungkinan besar anaknya disekolahin di sana. Mondok di sana. Oke. Oke, berarti nggak menutup kemungkinan 2.500 anggaplah biar gampang ngitungnya. 2.000-nya umum, 500-nya tiba-tiba dia sudah memiliki pemahaman NII. Mungkin. Karena kan gua nggak tahu angka persentasenya nih. Nah, tetap isinya pemimpinnya seorang Panji Gumilang. Betul. Dari pertama. Oke. Tapi Panji Gumilang itu berarti punya dua kaki dong. Satu, dia dengan gerakan bawah tanahnya, nih gunanya ya. Dengan membentuk satu kelompok namanya NII. Sementara kaki kanannya dia ada di pesantren yang memang pengajaran kurikulumnya ya berbasis agama pada umum ya. Iya. Jadi gini, Al Zaitun itu tameng. Tameng depan. Oke. Nah, untuk menutupi pergerakan bawah tanahnya dia. Artinya gini, siapapun media datang ke Al Zaitun nyari bukti kesesatannya, ya bakal ada. Yakin lo? Lu berani ngomong gini lo? Iya. Tameng. Iya. Jadi begitu media datang nanya sama santri ya, siapapun ditanya nggak ada yang tahu apa-apa. Disebutin bagaimana dari bangun subuh sampai kita tidur malam itu dijelasin kegiatannya segala macam, nggak ada yang aneh. Artinya mereka juga nggak tahu NII. Nggak tahu. Lah kalau pas tiba-tiba media nanya kedapatannya dia adalah kelompok NII, gimana? Maksudnya yang anaknya, mereka aja nggak ada yang pernah cerita. Waktu gue masih mondok nih. Mungkin dari orang tuanya kali ya. Nah, kita tuh punya paham begini. Nah, yang benar negara Islam Indonesia begini. Kalau sekarang adalah kafir, gitu kan? Kalau menurut gue, selagi anaknya masih sekolah di sana, dia nggak akan kasih paham seperti itu. Artinya mau dia pun anaknya orang dalam pun, mungkin dia taunya setelah lulus, mungkin ya. Oh, berarti doktrinnya atau materi pembelajaran atau agamanya nggak langsung yang kenceng-kenceng. Oh enggak.
Oh, meskipun orang tuanya NII, tapi caranya nggak langsung dikasih tahu bahwa ini adalah negara-negara kafir. Enggak. Mungkin ada nyerempet tapi nggak langsung frontal. Nggak langsung yang kita tahu pada Khawarij atau mungkin yang dulu gue sempet tahu ISIS sampai segala macam kan langsung ini hukum adalah buatan manusia nggak langsung gitu. Oke. Jadi nggak ada yang langsung sholat tuh nggak wajib atau nggak ada yang kayak gitu. Karena kan isu yang beredar di luar kan Al-Zaitun katanya sholatnya nggak wajib. Nah itu tuh. Sebelum lanjutin cerita tadi, boleh nggak? Gue mau jumping bentar, agak lompat-lompat bentar ya guys. Buat teman-teman juga tahu maksudnya kenapa gue dudukin dia di sini. Sekarang isu yang beredar apa? Salamnya udah diganti sama Salom. Iya. Yang mana itu adalah salamnya orang Israel. Iya. Yahudi. Oke, terus apa lagi? Abis itu azan katanya. Oh iya, azannya beda ya. Azannya. Terus? Perkara akidah mungkin. Apa akidah ini maksud? Karena gini, di sana kita nggak kenal. Gue kenal akidah itu di luar. Masa? Kan di pesantren umum kata lo, masa nggak diajarin akidah? Ya itu, makanya kalau gue mandang Al-Zaitun ini bisa dibilang mungkin sekolah internasional ya, bukan pesantren ya. Cuma namanya aja pesantren. Karena gini, santri dari Malaysia banyak banget. Dari Singapura banyak banget. Nggak sebanyak Malaysia sih. Dari Afrika Selatan banyak. Habis itu cuman nggak pernah ketemu sih ya. Orang Mesir katanya ada atau Perancis gitu. Ada satu orang. Oke. Orang Arab juga ada. Sebangku lagi. Bener-bener dari Arab datang ke sana itu nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Yang bener-bener dia nulis surat ke nyokapnya tuh ya bahasa Arab gundul. Pas giliran di tengah kalimat ada satu kata dia nulisnya lama bener. Cuma nulis Milo. Bener-bener nggak bisa nulis Latin. Nah itu ada. Sebelum gue bahas kurikulumnya lebih dalam gue penasaran. Dulu kan berarti lo masuk tahun berapa? 2001. 2001 kan artinya pandangan, akal, udah tahu lah public figure, tokoh-tokoh nasionalis dan lain sebagainya gitu ya tahu ya. Yang pernah mampir ke sana siapa? Yang di zaman gue di sana? Iya, gue cuma nanya siapa yang pernah mampir di sana. Artinya nanti teman-teman tinggal mentafsir sendiri ya. Iya. Apakah ini adalah ditunggangin oleh pihak-pihak tertentu apa segala macam? Di tahun itu siapa tokoh-tokoh atau yang dikenal publik mampir? Mungkin itu adalah Pak Wiranto. Ya, kan Pak Wiranto pernah. Ngapain? Ya nggak tahu ngapain ya. Cuman ya mungkin orang udah pada tahu semua lah. Suara mungkin. Mungkin ya nggak tahu. Artiin sendiri teman-teman ya. Buat kebutuhan suara maksud lo? Mungkin aja. Pemilu? Mungkin aja. Terus? Pak Harto pernah. Habis itu Pak JK pernah nggak sih? Pernah ya? Pernah ya. Pak Yusuf Kala pernah. Ini gue nanya langsung orang yang memang betul-betul pernah belajar di sana dan lu adalah seorang santri di Al-Zaitun kan? Ngapain mereka? Masa sholat kah? Berkunjung. Pak Habibie yang resmiin tanda tangan ini kan masih ada di sana. Waktu masih jabat presiden. Datang ke sana. Kalau yang sekarang? Kalau yang sekarang belum. Enggak. Maksud gue, lo ada di sana tapi wajah-wajahnya yang sekarang eksis. Kalau kita lihat Pak Habibie, Allah yarham. Iya. Ya dong. Iya. Pak Wiranto juga sepertinya beliau sudah nggak aktif ya. Iya. Mungkin gua nggak tahu ya, kementerian juga kayaknya nggak ada juga kan. Iya. Artinya apalagi tadi Pak Soeharto udah. Pak Soeharto Allah yarham gitu kan. Yang wajahnya sekarang ada tapi lu pernah lu lihat di zaman dulunya. Terlepas dari mungkin dulunya dia masih muda. Hendro Priyono. Iya. Oh, ini temen lo yang bilang Hendro Priyono. Iya. Oh, pernah di situ juga. Kau pernah langsung der? Karena gini, di saat orang-orang penting, ya orang-orang ternama lah, bahkan public figure pun sering datang ke sana. Ada kebebasan dari santri untuk ya mau hadir ya hadir, mau enggak ya enggak, mau tahu ya tahu, enggak ya enggak. Artinya bukan berarti kita dipaksa harus kenal mereka gitu. Contoh, gue kalau misalnya datang public figure kan suka ngundang-undang artis-artis juga ke sana. Ya gue nggak nonton. Gitu. Ya terserah si santrinya sebenarnya. Oke, terserah si santrinya. Santrinya berarti belajar apa di sana? Kurikulumnya apa sih? Kalau misalnya kita mau samain dengan sekolah di luar dari Al-Zaitun ya mungkin seperti madrasah aliyah biasa.
pelajarannya akidah, akhlak, fikih, nahwu, shorof. Cuman dia ada tambahan di bagian umum, artinya seperti jurnalistik dia belajar. Oke. Habis itu metodik didaktik itu lebih ke seperti psikolog ya. Oke. Di luar itu ya normal, fisika, kimia, semua segala macam. Buku-bukunya apa? Buku-buku dalam kitab Islam maksudnya? Kitab-kitabnya apa dia belajar? Yang gua tahu cuma satu, Bulughul Maram. Dan itu pun cuma 1 minggu sekali. Oke, kita runut dari ranah yang lebih usul dan pokok dulu kali ya. Iya. Baru nanti ke fikih. Tadi kan Iya. lu bilang kan kayak kita Bulughul Maram ya, berarti fikih-fikih sholat Iya, betul. dan lain sebagainya kan. Dari mulai kitab-kitab yang memang usul atau pokok atau akidah. Kitab tauhid misalnya. Lu belajar di sana nggak? Oh enggak. Hah, kok nggak? Tahu tauhid aja gua di luar. Gimana kan pendidikan agama? Kan pangkalnya itu. Iya. Ya, Terus? di sana nggak ada penekanan terhadap akidah, kan tadi gue sempet singgung tuh. Oh, ya. Nggak ada penekanan Lah, terus terhadap akidah. Islam itu kan berdiri awalnya kan pondasinya dari situ dulu tuh. Itu yang kita pahamin sekarang. Gue belajar itu di luar. Lupa kali lo. Bisa konfirmasi kok ke yang lain, gue berani tantang. Wow. Tantang ke siapa nih? Ke teman-teman alumni. Pernah nggak diajarin masalah akidah? Yang detail ya, maksudnya betul-betul yang pokok ya. Iya. Ya dari mulai Allah di mana? Nggak ada. Aina Allah. Ya di atas. Waktu itu tahunnya? Ya nggak tahu. Bahkan nih, gua tanya sama teman-teman yang ya belum terlalu dalam belajar agama mungkin ya. Teman-teman sama-sama alumni Al Zaitun, gua tanya. Di mana Allah, mereka aja bingung. Lah, lu sebut tadi di atas alias di bersemayam di atas arsy gitu ya. Itu tahunnya pada saat di di luar. Udah lulus. Berarti menurut mereka Allah di mana nggak tahu? Nggak tahu. Ada yang bilang di atas, ada yang bilang di mana-mana, ada yang bilang nggak di mana-mana. Ya itu punya tafsir mereka sendiri. Bukan belajar dari Al Zaitun. Al Zaitun nggak ada ngajarin itu. Artinya gue berani tantang, siapa sih yang pernah, teman-teman alumni lain yang pernah diajarin sedetail itu? Gue rasa nggak ada. Karena gue ngebuktiin sendiri kok, kita masih ngumpul kok sesama alumni Al Zaitun setiap minggu main bola gitu kan. Ya itu tadi gue tanya, pas waktu gue tanya di mana Allah, ya mereka juga, ya udah yang benar di mana kata dia. Ada yang seperti itu. Oke. Fikih sholat apa yang lo dapat? Fikih sholat, ya kita cuman dari Bulughul Maram itu ya. Iya. Oke lah, terlepas dari kitabnya atau memang fikih yang lo dapat di sana, terlepas dari bukunya apa segala macam ya. Kan dari wudu dulu. Iya. Lo diajarin wudunya gimana cara berwudu di awal? Kalau diajarin detail enggak sih. Terus tahunya di sana cara berwudunya enggak juga? Ya kan kita udah tahu sebelum masuk sana. Meskipun lo datang ke sana, lo udah tahu tapi nggak di cross check bahwa pemahaman lo ini sesuai dengan Rasulullah SAW apa enggak? Oh, enggak di cross check. Oh, nggak di cross check. Terus cara beragamanya gimana? Jadi gini, memang dalam yang tadi gue bilang, yang dalam Bulughul Maram itu seminggu sekali kita belajar itu, memang ada dicek. Sholat seperti ini, begini. Udah, cuma sebatas gitu aja. Oke. Tapi praktek 1 orang dipajang gitu kan. Karena kelas itu waktu itu gue masuk. Gak tahu teman-teman yang lain. Jadi berdirinya begini, rukuknya begini, sujudnya begini. Udah sebatas itu aja. Kalau bacaan detail apa aja enggak. Nih baju gue nih, bajunya Majid nih. Iya. Ya kan Nabi Muhammad SAW gitu kan. Artinya kan kita beragama harus sesuai dengan apa yang beliau contohkan. Iya. Sholatlah seperti sebagaimana aku sholat gitu kan. Nah, ketika lo datang ke sana, harapannya minimal di cross check. Betul, husnuzon Masya Allah tabarakallah gitu kan. Oh, berarti ini orang-orang daftar ke sini berarti udah paham, minimal orang tuanya dengan ilmu agama. Karena kan bukan ditempatin ke sekolah umum tapi pilih pondok pesantren Al Zaitun gitu kan. Nah, itu ya Masya Allah itu. Kita apresiasi husnuzonnya keren. Tapi kan minimal kan ada masuk di dalam satu kurikulum pembelajaran. Iya. Oke, ya apa kek terserah mau bahasanya, disclaimer kayak gurunya, anak-anak ya insya Allah saya sudah mengetahui kalian udah tahu lah gimana sholat, gimana ini, terserah lah mau bahasanya kayak gimana. Tapi yuk kita coba cek bagaimana cara Rasulullah SAW sholat gitu kan. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Bahkan gini, yang namanya pesantren seharusnya kan kita lebih mendekatkan diri ke sunnah kan.
Di sana juga ada yang bertolak belakang kok sama sunnah. Oh, masa contohnya? Contohnya gini, kita kan tahu sendiri yang namanya sunnah untuk ke masjid itu kan tenang. Iya. Sampai masjid di mana gerakan imam kita ikutin. Mm-mm. Ya mau masbuk ya masbuk kan gitu. Kalau di sana enggak, kita dipaksa lari. Kenapa lari? Karena ya gua nggak tahu lah ya, mungkin Al Zaitun penerapannya disiplin ya. Tapi bertolak belakang bagi gua dengan sunnah. Enggak, maksudnya lari adalah ketika kalau memang misalkan telat banget ya. Ya oke lah, kita bahas dari lu lagi makan, lu lagi nyantai. Ya azan berkumandang, ya udah lu terusin dulu makannya. Oh enggak. Adab terhadap makanan apa segala macam. Ah, maksudnya enggak? Enggak. Pokoknya udah waktunya ke masjid, mau apapun ceritanya tetap harus langsung ke masjid. Perintah untuk wajib sholatnya mah Masya Allah. Oh iya, wajib sholat. Tapi caranya yang lu maksud itu? Iya. Jadi di sana itu misalnya gini, kan masjid ada pintu-pintunya kan. Pintunya tuh dijaga sama tim inilah yang tim disiplinnya lah gitu kan. Kalau udah la ilaha illallah kan azan kan terakhir gitu kan. Habis. Nah itu langsung ditutup. Siapa yang belum masuk, ya sholat berjamaah dulu kan, terpisah, dihukum. Ini serius? Iya. Akhirnya kita ya lari-lari. Bahkan dikejar kadang dari belakang. Pakai kayu. Oh ya? Oh, iya. Disiplin dalam sholat tepat waktunya tuh oke. Mungkin oke. Tapi yang dimaksud adalah menyelisih sunnahnya ketika memang mungkin ada uzur, lagi buang air, perut mules, makan belum selesai. Oh ya tetap nanti disetrap nantinya. Ya. Harusnya sementara kan ya tenang. Ya. Bahkan lu juga nggak usah buru-buru banget. Di dalam masjid itu yang habis lari-lari ya kita kepanasan. Begini-gini sholat nih. Oh nggak menarik juga ya. Sholatnya takutnya bukan karena Allah ya. Ya karena takut karena tadi dihukum jadinya kan gitu. Jadi gitu ya. Ya mungkin ini masih bisa dimaklumin orang di luar Al Zaitun mungkin ya. Cuman ya kalau gue sih ya ini udah nggak sesuai sunnah kan gitu. Tapi kan dulu kan lu nggak tahu. Ya nggak tahu. Jadi masih ya normal aja. Makanya di saat ada isu-isu datang orang tua gue tanya, oh gimana? Oh normal aja, nggak ada yang aneh-aneh. Datang aja ke sini, buktiin, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang sesat. Di saat itu. Berarti sekarang sesat? Udah jelas kok dia nampakin. Kalau dulu mungkin masih pergerakan bawah tanah ya. Kalau ya sekarang, masa ya gue harus bilang dia nggak sesat? Salamnya udah seperti itu. Habis itu, wah yang lebih bahaya lagi kan, lihat aja khutbah Jumatnya. Nggak tahu lagi kok yang mana ya? Ada viral kok. Qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Bentar. Serius? Iya. Lah. Al-Qur'an kalamullah. Iya. Ya kan? Satu kata pun tidak ada sumbangsi dari Nabi Muhammad SAW. Karena memang ini perkataan atau firman dari Allah. Iya, firman. Al-Qur'an tuh. Dari mulai bismillah, Al-Fatihah di awal tuh sampai surat An-Nas tuh. Iya. Iya kan? Iya. Karena kalau udah perkataannya Nabi Muhammad SAW berarti ini makhluk. Oh iya. Karena Rasulullah SAW juga diciptakan oleh Allah gitu kan. Kita semuanya pokoknya. Yang cuma Allah. Menciptakan selesai. Semuanya kita diciptakan. Apapun itu, mau malaikat sekalipun. Tapi kalau kayak gitu kan berarti sama aja Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad ya? Iya. Itu ada videonya. Kok gue saking kayak udah deh gue gak mau ngurusin. Tapi ketika banyak laporan terkait bisnis sulit, ada yang bilang katanya gue jadi di lay off, ada yang dipecat dari perusahaan, gak diterima di perusahaan-perusahaan karena ngelamar dia ijazahnya lulusan itu. Gue wah nih harus dibahas nih karena core kita. Makanya dari tadi gue gak ada debatkan untuk personal ke, lo bilang presiden ya, Panji Gumilang. Apa sih? Syekh kalau di sana. Oh Syekh ya. Ya pemimpin lah ya. Nggak ada gue personal untuk menyudutkan, terserah deh. Mau dia bilang mata Bung Karno harus suka. Itu tuh ranah ustadz lah. Cuma yang gue titik beratkan adalah bagaimana nasib orang-orang lulusan Az-Zaitun atau mungkin sekarang yang ada di sana. Kok bisa-bisanya pemerintah kita
terkait dalam hal mungkin BUMN, Iya. perusahaan-perusahaan yang memang relate sama pemerintah. Kok ada gue dapat isu segelintir di dalamnya nggak mau nerima lulusan Al-Zaitun. Nah, itu yang jadi persoalan. Sementara mereka pengen bangun program dan bantu produk-produk pemerintah gitu loh. Sehingga negara kita jadi aman, negara kita jadi maju. Ya kan, itu kan maksudnya kan. Makanya gue panggil lo nih. Sebenarnya ada apa sih? Kok sampai buntut perkaranya tuh sampai kemana-mana gitu. Bentuk ketakutannya gitu ya. Iya. Sampai ada Pak Gubernur NTB Pak Zulkifli tadi juga bilang, ya kan ini kan penguasa kita, pemimpin kita di ranah Nusa Tenggara Barat kan, sampai mengatakan bahwa kayak saya awasi lulusan Al-Zaitun. Artinya ini pemerintah turun tangan nih untuk ngejagain ini nih. Nah, berarti kan sementara gue adalah sebagai warga negara yang pengen support program-program pemerintah agar berjalan mulus. Nah, pas nih gue bahas aja deh. Itu maksud gue, bro. Jadi bentuk ketakutannya. Bentuk ketakutannya jelas. Jangankan orang yang belajar ilmu agama, orang yang awam aja yang nggak belajar ilmu agama, ngelihat salam seperti itu aja udah, ini benar Islam nggak sih? Artinya orang takut. Ini banyak kejadian. Salah satu temen gue di Medan kemarin pas kurban kemarin, dia ikut motong. Dia yang motong? Dia yang motong. Hewan kurban ya? Iya, hewan yang kurban. Panitia nih ya? Iya. Oke. Langsung ada yang nyeletuk kok, emang sah? Hah? Maksudnya? Emang sah dia motong? Kan dia lulusan Al-Zaitun. Oh, serius loh? Iya. Sampai masyarakat setakut itu. Dan dikait-kaitkan ke hal yang lain. Maksudnya? Ya, dia kan jenggotan, celananya cingkrang kayak gitu kan. Dibilang, oh pantesan dari dulu nggak maulidan. Oh pantesan begini, beda lah gitu. Oh, jadinya keiris yang lain juga. Iya. Itu loh, di keluarganya sendiri loh. Oh, ngerti gue. Lah emang di Al-Zaitun lu waktu itu pas mondok di sana nggak ada maulidan? Di sana memang nggak ada maulidan sih sebenarnya. Loh, kenapa? Iya bagus dong. Ya nggak tahu. Maksudnya bagus dalam artian, iya kan. Iya. Gue memiliki pemahaman yang Rasul SAW juga tidak melakukannya. Iya. Kan? Tapi ya banyak hal-hal lain yang dibikin jadi acara seperti kayak 1 Muharram di sana. Oh itu rame banget itu. Berkumpulnya orang-orang dalam. Rapat mereka? Hah? Rapat. 1 Muharram itu ngapain berkumpul orang-orang dalam? Ya kumpul aja di situ. Makanya dulu yang gua tahu ramenya Al-Zaitun saat 1 Muharram itu warga sekitar rekreasi. Itu yang gua tahu dulu. Cuman kan sekarang udah banyak yang bahas itu di media-media. Bahwa siapa aja yang datang, ngapain aja. Cuman gue nggak mau ke situ arahnya. Karena gue orang yang baru tahu sekarang. 2021 baru tahu. Kalau begini. Dulu pemimpin lo, PG alias Panji Gumilang, bagaimana cara dia mengajarkan, berbaur dengan para santri-santrinya termasuk lo di sana? Lo ketemu langsung? Pernah ketemu saat dicubit waktu itu. Kenapa dicubit? Main bola sembarangan. Tapi kalau ngajarin sih enggak. Main bola sembarangan takutnya kena kaca, kena ini gitu. Kan udah ada lapangan nih banyak. Kita main di jalan. Ya kita indisipliner lah. Kita main di jalanan kayak gitu. Bagus dong Panji Gumilang begitu. Iya. Dari segi disiplin. Kalau ketawa sih. Lah gue beneran kan. Iya. Nggak boleh ada peraturannya main bola di lapangan. Bener. Iya kan. Nah itu gue pertama kali ketemu dia dicubit. Tapi kalau ketemu langsung ngelihat, ya dia setiap Jumat kan ngimamin sholat Jumat. Nah, bagaimana cara beliau mengimami? Khutbah dulu deh. Hafal nggak? Khutbahnya santri. Maksudnya gimana? Khutbahnya santri, bukan dia. Oh, bukan dia. Bukan dia. Dan dulu khutbahnya qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bukan qala Rasulullah, bukan. Oh. Soalnya kalau Rasulullah berarti Al-Quran ini makhluk tuh. Tadi balik lagi tadi ya. Baru-baru ini. Karangan Muhammad misalnya ada yang bilang seperti itu gitu kan. Oh, dulu tuh nggak kayak gitu. Enggak. Kan kita juga setiap malam Jumat muhadoroh ada pelatihan pidato. Dalam 3 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, kalimat pembukanya kan pasti seperti itu. Lah, kok bisa kayak sekarang sih? Gue bingung deh, bro. Nah, makanya apa yang membuat, gue coba nanya ya, awam ya. Biasanya orang ini kan berubah tuh kan pasti ada beberapa faktor. Iya. Gue coba tarik ke ranah luar Al-Zaitunnya dulu deh. Misal, ini ada orang ini memiliki kepribadian ganda. Ya, dia kadang A, kadang B. Iya. Atau mungkin sekarang A antar B. Itu kan faktornya banyak. Contoh,
Mungkin ada yang tipenya yang pertama, orang ini berubahnya itu entar, tergantung arahan. Oh ya. Dapat ya? Ya dapat. Memang dia punya pemikiran bahwa rumus marketing itu begini. Ini gue coba analogikan ke tempat halayak yang umum dulu deh ya. Yeah. Strateginya pengusaha tuh begini, cara berbisnis tuh begini gitu. Dia tahu nih sebenarnya nih. Nah, tapi dia sementara mungkin dia punya visi misi tertentu, sehingga yang dia jalanin itu nantinya gue akan berubah tuh di tanggal sekian. Nantinya gue akan memberikan satu fatwa di tanggal sekian. Entar dulu deh, karena gue harus dakwahnya secara smooth. Iya. Atau memang yang kedua, memang dia dari awal nggak tahu, tapi di pertengahan jalan mungkin terkena gesekan itu, terkena hasutan ini. Kalau istilah di kita bilangnya syubhat, akhirnya melintir. Ya kan biasanya syubhat kan nggak jauh-jauh ya, syubhat syahwat, apa lagi? Harta, uang, jabatan dan lain sebagainya gitu kan, ada uang. Nah, maksudnya belok tuh bisa-bisa orang tuh. Nah, maksud gue ini kayak gimana nih? Gue mau tahu dalamnya dulu nih. Kalau untuk gue ngejawab pasti kan nggak mungkin gue bisa tahu. Oh jangan, ini harus bawa data. Iya, betul. Dan juga kan khawatirnya kalau bukan faktual, jadinya ghibah dan fitnah. Iya, betul. Nah, tapi kalau ini kita bisa, kalau gue berasumsi, ya mungkin ini yang kedua. Ya bener loh, belok di tengah jalan. Iya, karena gini. Sekarang kalau memang misalnya dia yang pertama tadi itu kan dia udah punya jadwal. Ya memang nih orang nih visioner. Iya. Memang nih orang cuma ntar dulu gitu kan, ya kan? Iya. Berarti kan dari dulu juga dia udah kasih pemahaman-pemahaman seperti yang sekarang ini ke santri-santrinya. Seperti salam dan lain-lain lah, seperti azan apa segala macam. Oh kan terlalu nampak, bro. Ya. Kan terlalu nampak. Kenapa sekarang dinampakin? Oh, enggak. Maksud gue kalau memang dia pemahamannya dari dulu terlalu nampak. Kalau yang secara hard selling, yang nampak secara visual, salam itu kan orang awam tahu. Iya. Salam itu melambangkan keislaman. Sementara kita mayoritasnya Islam. Ya maksudnya hal-hal yang kalau berangkat dari fikih oke lah. Dia tipis-tipis tuh. Sholatnya dia agak dipelintir ke sini dikit. Bacaannya mah tetap Al-Fatihah gitu loh. Takbirnya mah Allahu Akbar gitu. Tapi mungkin masuknya tuh nggak langsung dari hal-hal yang nampak secara akidah misalnya. Dengan keakidahannya dia seorang muslim. Tapi gue nggak tahu, menurut lo gimana? Ya kenapa gue pilih yang kedua? Karena ada transisi pemahaman di Panji Gumilang ya gue rasa. Contoh, sekarang kita balik lagi ke salam nih. Salam dia kan di media kan dua kali salam tuh. Assalamualaikum, yang kedua assalamualaikum. Kan gitu. Di media itu siapa aja bisa lihat lah itu kan gitu. Nah, coba cari satu orang, gue berani tantang. Di range waktu gue sekolah dulu, artinya dari tahun 99 sampai 2007, orang yang pernah ketemu Panji Gumilang yang nyebut dia nyebut salam alaihim, nggak bakal ada. Even itu Panji Gumilangnya sendiri. Iya, di dalam itu kalau nggak salam gimana beliau? Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, normal aja. Nah, sekarang setiap salam seperti itu berarti kan ada transisi di tengah-tengah nih. Dia berubah pemahamannya. Gitu. Nah, ya itu tadi gue berani tantang seperti itu. Soalnya yang lihat langsung lo sebagai santri, mantan santri di sana. Sementara dulu manggilnya Syekh ya berarti ya. Syekh Panji ya salam aja. Dan lo lihat dalam keadaan sadar kan? Iya, betul. Kenapa gue bisa juga bilang itu transisi dari azan? Azan memang dulu udah mulai diterapin seperti yang sekarang viral ini, tapi pas di ujung gue mau lulus. Oh, artinya perubahannya betul-betul di tengah lah. Iya. Kalau untuk fase yang sekarang ya. Iya. Berarti kan 2007 tengah-tengahnya tuh. Iya. Nah, dan itu pun nggak langsung. Sekarang kan azannya kan dari yang Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar kan seperti itu. Nah, dia bilang kan karena itu sesuai harokatnya seperti itu, sesuai bacaannya kan seperti itu. Oke. Kita masih, apalagi kita awam yang dasar akidah aja nggak terlalu ditekankan, ya kita masih bisa terima aja kan seperti itu. Nah, tapi nggak langsung ngadap ke jamaah, masih ngadap kiblat. Tangan pun
koreksi kalau gua salah ya. Tangan pun masih di telinga, seingat gua. Belum ada yang begini-gini. Itu nggak tahu kau ngalamin nggak, Dir? Nggak kan, memang masih normal aja kan. Cuman nadanya aja yang berubah. Selama 6 tahun, di ujung tahun ke-6 itu baru seperti itu. Dan nggak langsung yang seperti sekarang. Pelan-pelan. Berarti kan ya pelan-pelan berubah pemahamannya. Dan lo tahu nggak kenapa berubahnya? Misal perubahan itu kan ada yang nampak, ada yang nggak nampak. Misalnya nggak nampak, kita udah nggak tahu lah, hanya Allah yang tahu. Contoh mungkin dia belajar keluar, ketemu sama orang asing, ya belajar mungkin di hal-hal yang tertentu, sehingga oke lah gue rubah kurikulumnya. Karena ya beliau juga yang punya hak, karena beliau yang sebagai pemimpin di sana. Atau hal yang nampak, mungkin dia main sama siapa. Kan guru-guru kita ngajarin kita tuh bagaimana cara memilih ustadz atau guru. Lihatlah siapa temannya gitu kan. Kemana dia pergi dan ya dan lain sebagainya. Nah, maksud gue gini, perubahannya itu lu lihat nggak secara signifikan, secara nampak. Contoh, dia main sama siapa ya? Oh, sekarang didatengin ini. Oh, sekarang didatengin itu. Oh, dia mainnya sama si ini. Oke. Itu maksud gue, bro. Maksud gue jadi fair. Lu jadi datang nggak cuma fitnah takutnya nih. Iya. Gitu aja maksud gue. Oh, jelas. Kan apa namanya kemarin yang 1 Muharram dia undang siapa aja kan udah ketahuan. Oh, nggak tahu gue udah nggak ngikutin. Dia itu aktivis ya atau apa yang pakai baju Israel itu. Siapa ya? Ada dia. Coba buka. Tapi cewek. Oke lah. Dia orang mana? Orang Indonesia. Oke lah, itulah. Terus? Nah, yang kedua dia undang ke dalam Al-Zaitun. Oh iya, acara 1 Muharram. Pakai baju Israel. Oh iya. Dan si orangnya itu bilang seperti ini. Saya baru kali ini diizinkan untuk menggunakan atribut yang ada bendera Israelnya. Oh. Bahkan di Israelnya apa di mananya ya bisa cek langsung aja sih videonya sebenarnya. Oh, terus ya ntar teman-teman cek lah. Iya, artinya dia ngerasa terhormat banget gitu. Pakai baju Israel di depan santri. Iya. Yang bisa dibilang terbanyak di Indonesia Muslim. Iya. Yang di tempat lain dia susah untuk pakai itu. Di situ dia bangga sekali. Nah, panjinya di mana? Bebas-bebas aja. Bukan, di mana? Ada di situ. Oh, ada di situ dong, pasti. Dan izin juga pasti dia tahu ya. Oh iya. Tentang ada aktivitas apa segala macam kan. Tanpa menutup aurat lagi. Dibiarin seperti itu, pakai kaos kok. Ya. Dan salamnya juga salam itu Israel ya? Iya, sekarang ada salam baru tuh. Ada kan tempo hari kan yang salam alim salam. Yang 1 Muharram sekarang ada beda lagi tuh kalimatnya. Bukan yang ada beda lagi. Apa maksudnya, maknanya apa? Maknanya sih gua nggak tahu. Bahasa apa? Bahasa Ibrani juga. Oh ya? Iya. Gile, gue udah lama nggak update. Soalnya gue pikir udahlah urusan ustadz lah gitu ya. Ntar malah kena lagi kalau gue ikut-ikutan. Gue juga nggak mau tahu, cuman ya namanya di grup. Di grup kan pasti di share. Nah, akhirnya gue jadi taunya tuh ada 2 hal nih, bro. Yang pertama terkait tadi mungkin karena udah menyinggung karena bisnis orang jadi susah untuk kerja karir karena kasih solusi kan isinya itu. Insya Allah memberikan solusi atau membantu teman-teman kita atau kawan-kawan kita yang memang berbisnis, berkarir, konten dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah gue sebagai seorang ayah, bro. Anak gue 3, insya Allah mau 4. Yang memang notabene-nya masih umur-umur yang di bawah 6 tahun. Sekarang udah TK semua tuh. Nah, artinya akhirnya ini kan gue jadi mengambil kesimpulan bahwa gue pribadi ya, ini pilihan pribadi ya. Ya terlepas dari mungkin isinya begitu, kurikulum bebas dong, gue bebas pendapat dan bebas memilih dong. Betul. Bukan berarti gue mencela dalam arti ke personal yang punyanya, ya kan kita hargain pendapatnya dan lain sebagainya. Tapi kan hak gue untuk masukin sekolah di mana untuk anak-anak gue kok gitu kan. Nah, akhirnya gue jadi tahu, oh ya udah berarti kalau gue pribadi sih gue nggak akan sekolahin anak gue ke Al-Zaitun. Kalau gue pribadi, ya terserah, mungkin teman-teman punya pandangan lain gitu kan. Makanya gue akhirnya bener-bener pengen sekalian bahas deh apa sih kurikulumnya, apalagi lu kan bukan orang marketing, lu kan orang pelakunya di sana, itu aja sih. Kalau gue apa namanya datang sebenarnya tadinya mau bodo amat, terserah lah dia mau seperti apa. Toh juga kita masih punya masalah sendiri apa segala macam. Karena jujur kalau gue pribadi nggak ada efek.
terhadap pekerjaan atau terhadap misalnya keluarga gitu kan banyak teman-teman di luar kan bermasalah sama keluarga istri atau keluarga suami yang dia bukan dari Al Zaitun gitu kan. Nah kalau gue ya istri gue juga lulusan sana. Bukan lulusan sih, dia stop di tengah jalan, cuman sama-sama dari Al Zaitun lah, artinya nggak ada dampak lah terhadap gue gitu. Cuman gue datang ke sini ya karena banyak dampak dari teman-teman di luar sana yang nggak bisa apa-apa. Terus dia mau coba klarifikasi pun orang juga mungkin siapa lu gitu ya? Iya. Nggak kenal media apa segala macam ya. Apa dampaknya apa sih? Ya itu tadi salah satunya yang sembelih itu kan sampai ada orang bicara ngomong kayak gitu. Yang kedua ada juga yang di kantor dibecandain atau diseriusin. Maksudnya dibecandain itu seperti ini. Itu Al Zaitun tuh lo tuh begini. Tapi itu sering. Wah nggak nyaman sih. Kan semua orang juga punya batas. Oh ini bercanda ya gitu. Tapi lama-lama kok gue ngerasa terhina banget ya gitu. Padahal selama ini kita kenal, gue hidup normal aja kan sama lo. Sholat gue seperti ini, gue ngewajibin sholat, gue bilang itu zina itu haram. Nah abis itu macam-macam lah, maksudnya bertentangan dengan apa yang lagi viral lah gitu intinya. Dan satu lagi disclaimer, ingetin bukan berarti lu meyakini apa yang Al Zaitun sekarang gitu kan? Oh iya. Ya maksudnya lu membawa satu kisah yang dulunya gue di sana tuh diajar sama orang yang ya mungkin secara kurikulum ya normal gitu. Normal. Kami pun juga dapetnya itu. Iya. Tapi kok nggak tahu di tengah jalan berubah. Iya. Nah, kami kena imbasnya. Iya. Nah, itu maksud lo kan? Iya, betul. Itu yang paling utama sebenarnya. Dan berubahnya pun bukan di saat gue di sana. Setelah lulus. Jadi nggak tahu entah kapan itu. Karena viral, bro. Iya. Masalahnya itu. Ya lo harus terima tuh konsekuensinya. Tuh. Makanya lo ngomong di sini nih. Oh, sampai ada temen lo begitu tuh. Iya. Di kayak ledek-ledekin apa segala macam. Bahkan ada yang lebih serius lagi. Jangan dekat dia. Bahaya tuh. Zaitun. Ada yang begitu. Ngelamar kerja, di hold dulu, ditahan dulu nih. Ujung-ujungnya ya nggak diterima. Seperti itu. Ada lagi teman di salah satu protokoler juga, dia di bandara. Biasa ngehandling pejabat-pejabat. Dia kan di dinas perhubungan. Ya. Sampai dipanggil sama bosnya. Kenapa? Intinya bosnya takut aja kalau dia itu salah satu pemahamannya masih pro dengan Al Zaitun. Kan dia kan nemenin pejabat-pejabat penting. Kalau tahu gini deh, Al Zaitun katanya NII, Negara Islam Indonesia. Artinya kan dia akan menganggap Republik Indonesia berbeda dong sama NII. Iya. Harusnya NII. Iya. Jadi ada negara dalam negara. Kan begitu kan. Khawatirnya makar tuh berarti ya. Otomatis kalau lulusannya ada di protokoler di bandara misalnya sebagai handling pejabat-pejabat, kalau dia ternyata pro-nya ke Al Zaitun, wajar dong bosnya takut. Iya. Soalnya dulunya dia pun ngerasa kayak, gue nggak tahu yang viral sekarang tuh kenapa gue nggak tahu. Tapi sementara omongan dia telat, bro. Udah secara masif viral dan yang ngomong pemimpinnya. Jadi lu mau sampai bebusa sekalipun juga kalau memang lu nggak ngomong di media atau mungkin apapun itu yang secara masif juga akan sulit. Minor jadi nggak dipercaya kan. Cuman kan nggak mungkin kita kucuk-kucuk konfirmasi masalah Al Zaitun di saat dia nggak ada masalah. Susah juga ya. Iya kan? Al Zaitun normal aja nih, misalnya. Ngapain kita kucuk-kucuk bilang Al Zaitun begini. Hal itu kan akan kita konfirmasi, kita jelasin ke orang di saat tiba-tiba ada kasus kan, ada penyimpangan misalnya. Wih dulu nggak begini. Iya benar sih. Dan juga gue baca komen-komen orang-orang gitu ya yang sempat ngangkat tentang Al Zaitun begini, Panji begini dan seterusnya. Ya gue sebagai penikmat lah di situ nontonin aja. Komen-komennya memang gue sempet sih bro, sebelum gue ngobrol sama lu nih, akhirnya gue jadi kebuka pikirannya. Mereka ngomongnya gini kan, haha emang dasar para tukang fitnah, ya kan? Perhatikan. Gue di sana gue akan berani buktikan bahwa gue nggak kenapa-napa apa segala macam. Di sini tuh pisau bermata dua ternyata. Dulu gue mikirnya, oh maaf ya kalau gue ngeliat yang sekarang, ya mungkin pilihan gue nggak sepemahaman dari yang sekarang sama mereka-mereka yang ada di sana. Gue mikir bahwa kayak antek-anteknya. Oke, ya. Dapat ya? Oh belain, siap. Oh gue baca komen-komennya dan banyak di salah satu akun-akun konten kreator gitu ya. Gue berani bersumpah, gue berani bersaksi.
Dia teriak-teriak berkoar-koar gitu kan, bahwa gue di sana bener-bener nggak kayak gitu kok, salamnya normal, sholatnya normal dan lain sebagainya. Gue baca tuh ya karena itu ya, gue baca karena kayak, nah maksud gue kenapa lo hadir di sini karena biar ini nggak berlarut. Iya. Takutnya orang terbiasa membiasakan dengan yang sekarang lo ya, gitu. Yang mungkin menurut gue juga ya bebas pendapat lagi. Gue nggak gue bukan nyaranin lo ke sana ya. Ini pilihan gue juga. Gue bebas untuk tidak sepemahaman dengan mereka yang ada di sana untuk saat ini, pilihan gue gitu ya. Tanpa gue juga nggak mencela-cela mereka gitu. Oh ternyata ya itu yang mereka suarakan tuh. Gue sempat mikir kayak ini buzzer apa gimana ya gitu. Tapi ternyata mungkin ya memang mereka juga normal kayak lo semua yang ada di sana, di angkatan lo, bukan angkatan sekarang ya. Tapi ada juga yang ngebela. Ada juga yang ngebela. Ngebela apa nih konteksnya? Seperti cerita tadi atau memang karena ada di bagian mereka? Karena ada juga teman-teman kita yang masih lanjut di sana sebagai guru. Nah kalau ngomongin guru nih, lo waktu itu diajarinnya gimana? Sama siapa atau ada yang kenal nggak? Tokoh publik nggak? Tokoh publik nggak ada, cuman kalau yang viral ya ada. Siapa? Saifuddin Ibrahim. Siapa? Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim pendeta? Iya pendeta. Yang murtad? Iya. Oh iya, gue jadi kayak notice nih. Guru Quran hadis lagi. Gue dulu tahu dari siapa ya? Apa dia sendiri yang ngomong? Dia juga terbuka banget di YouTube tuh. Oh iya. Dia bilang bahwa kayak saya penghafal Quran, saya penghafal hadis, saya pengajar profesor atau apalah dia bilang di Pondok Pesantren Az-Zaitun. Oh, guru Quran hadis dia itu. Yang anaknya Abi, yang anaknya berjuang bahwa Abi kembali lagi ke Islam, tobat Bi. Yang akhirnya dia sekarang nikah sama istrinya memang satu agama kan, jadinya di Amerika dia tuh. Pendeta kan ya? Iya. Oh, lalu pernah diajar sama dia? Di kelas yang lain. Tapi ya di angkatan gue juga ada yang diajar sama dia sih. Lo ngeliat dia? Oh ya jelas lah. Jelas. Salah orang kali. Betul dia. Ya kan apa namanya? Ya gue di situ. Guys, tanpa mengurangi rasa hormat, maksudnya gue selalu ya kalau lo ngikutin konten gue dari awal tahu lah ya, gue selalu menghargai. Gue nggak pernah mengolok-olok karena nggak boleh. Nabi Muhammad SAW juga nggak boleh mengajarkan kita nggak boleh untuk memperolok Tuhan selain sesembahan kita gitu kan. Mungkin ada patung apa segala macam gitu kan, mencela, menghina gitu memang nggak boleh non Muslim. Tapi di sini mau gue bahas di sini adalah kan dia keluar dari Islam. Akhirnya dia menjelekkan Islam. Saifuddin ini kan, yang gue tahu ya, teman-teman juga lihat aja sendiri di konten YouTube-nya, bukan gue yang ngomong tapi beliau sendiri bilang bahwa begini. Ya kerap juga membanggakan, ya mungkin non Muslimnya apa segala macam yang di luarnya itu. Itu juga di tengah jalan murtadnya di Az-Zaitun. Enggak, dia udah keluar dulu ya. Ya dia keluar dulu dia. Kenapa jadi gitu ya? Maksudnya waktu itu ke gurunya, ini gue nanya beneran ya, ke gurunya Pak Saifuddin, sekarang pemimpinnya Pak Panji. Iya. Gimana sih maksudnya ngarahnya tuh? Santrinya mau diapain sih maksud gue? Apa sih, ada visi misi apa sih? Kalau visi misi dia kan slogannya kan ini bukan rahmatan lil alamin. Toleransi dan perdamaian, itu kan slogannya dia. Ya bagus dong. Cuman kebablasan kayaknya. Oh, gue nggak tahu kalau itu. artinya ya lihat aja, dia dengan entengnya ngundang orang-orang dari agama lain untuk ke Al-Zaitun, bahkan berdoa di dalam masjidnya Al-Zaitun. Pakai doanya apa? Pakai doanya ya doanya agama itu. Ada kok videonya. Ya gue menghargai sih teman-teman gue yang non Muslim ya. Tapi kalau untuk itu gimana ya? Kita bukan nyebrang ke non Muslimnya, artinya si Al-Zaitunnya ngebiarin kan itu. Iya. Kita gak ada masalah maksudnya kan. Masya Allah gue berteman, gue berbisnis sama partner gue ada yang non Muslim juga. Cuma bukan itu yang mau kita bahas. Iya betul. Tapi lebih kepada Al-Zaitunnya kasih izin itu seperti itu. Bahkan di rumah ibadahnya kan itu. Di masjid langsung. Dan pakai doa itu ya. Dan pakai doa mereka. Seperti itu. Jadi kan kebablasan dong toleransinya. Oke. Gue nggak mau nyebut nama, tapi
apakah lo pernah lihat bahwa dulunya mungkin perekonomiannya dari guru-guru lo atau mungkin orang-orang yang di situ yang bisa dibilang diseniorkan apa segala macamnya, dari segi kaya raya sebelumnya, nggak maksud membanding-bandingkan harta ya, tapi gue nggak lagi mencoba observasi aja sih, ala-ala detektif aja, interogasi. Dulunya gimana, terus akhirnya sekarang kayak gimana, itu aja sih pengen tahu gue. Ya dari kalau kita bilang segi keuangan misalnya. Segi keuangan berarti perekonomiannya ya menengah ke bawah. Siapa? Yang ada guru-guru di sana? Guru-guru di sana. Entah itu kalau kita mau bilang yang menengah ke atas mungkin ada. Tapi kan akhirnya kebongkar sekarang bahwa untuk masuk ke dalam organisasi itu kan harus totalitas, termasuk ngasih harta-hartanya. Dan itu gua tahu di 2021. Jadi benar-benar kalau misalnya ada orang bilang dari 2007 sampai 2021 pas gua udah di luar, orang bilang Al Zaitun begini. Enggak, gua 6 tahun di sana. Jadi gua belain terus. Ternyata gue baru tahu belakangan ini akhirnya oke. Berarti memang betul-betul tameng. Wah. Kalau kita mau kait-kaitkan kenapa mudah santri Al Zaitun ke aliran sana atau bahkan Saifuddin Ibrahim seperti itu ya mungkin salah satunya karena akidahnya nggak ditekankan dari awal. Iya. Akibatnya, nih gue ngomong secara global ya. Iya. Orang-orang yang kayak begitu, apapun itu mau dimanapun Anda berada, ngelihat saudara, keluarga dan lain sebagainya, ya kalau nggak kuat secara akidah, dia rela ngegadaikan akidahnya karena uang. Ya. Dan lagi mudah untuk ditarik kemana aja nih. Wah. Karena kan dasarnya kan nggak kuat kan. Uang tuh seksi memang sih ya. Nah ya. Itu tuh. Ya kan uang tuh. Asal kita tahu ini alat sebetulnya uang ini. Cuma kita tahu cara pakai alatnya aja. Kayak pisau ya. Ya kan kalau itu tuh yang bahaya. Gitu. Maksudnya kenapa Kaf ada di sini? Kenapa tuh? Uang. Oh iya. Intermezzo tegang banget lo dari tadi lo. Ibu gue cuci muka lah bro. Kaf tuh. Iya. Bener-bener. Iya kan makanya ini gue hadirkan di sini karena gue pakai facial washnya. Iya. Iya kan. Nah nomor 2 baru biar terlihat manis di wajah istri. Muka wajah gue tuh di depan cerah. Iya. Simple udahlah. Baru tuh yang ketiga. Ya karena gue membangun networking. Tanya dong uangnya di mana? Di mana tuh? Di 0. Pertama banget. Anda menunggu saya harapannya di 4 kan? Di awal di 0. Kalau ada uangnya baru saya masuk nih. Kaf. Ya maksudnya apa sih kesimpulan? Ini memang uang itu Masya Allah. Ya, bisa ngerubah apapun. Bahkan gara-gara Kaf masuk kan gue juga bisa nafkahin istri gue, anak gue. Cuma yang jadi perkara bener nggak dipakainya tuh uangnya? Itu dari mana kita dapatin uangnya? Itu. Waduh, apalagi bro kira-kira yang bisa lo tambahin terkait yang ada di sana? Pengalaman teman lo atau mungkin? Maksudnya di sana apa yang? Ya apapun itu pokoknya di sini lo bisa ngasih tau ke teman-teman lah. Oke. Kira-kira gimana cara dia melangkah apa segala macam untuk hal yang dari mulai yang cara memilih pesantren sampai ke yang sekarang lagi beredar kayak begini bro. Aduh. Ya kalau untuk milih pesantren atau sekolah tempat belajar itu sebenarnya hak orang tua masing-masing. Cuman kalau gue pribadi gue pasti akan lihat kurikulum belajarnya. Belajarnya. Apa yang ditekankan di situ. Oke, seperti yang ini pilihan masing-masing. Maksudnya nggak harus ngikutin gue ya. Ini pilihan gue. Ya gue pasti akan lihat akidahnya. Akidahnya seperti apa. Habis itu penekanan dia terhadap tauhid. Karena kan ya yang gua tahu kan Indonesia agak krisis tauhid. Seperti itu. Nah, dan
Ya cuman itu sih yang paling pokok utamanya. Kalau untuk saran buat para instansi atau mungkin apapun itu yang sekiranya melihat ada yang lagi di dalam, dia lulusan Al-Zaitun misalnya, atau ada orang yang mau mendaftar terkait, ini kita urusannya udah balik ke pasal awal tadi berbisnis, ya sebagai kesimpulan lah obrolan kita ini lah. Bisnis, mau karir, mau apapun itu, apa pesan-pesan buat mereka yang lagi nonton? Artinya tadi udah kita sedikit banyak ya, silakan Anda para brand nonton dari awal sampai akhir gitu ya. Mungkin kalau dapat potongan video ini juga ya dirasapin baik-baik. Dan apa yang mau lo sampaikan kepada mereka-mereka semua? Tujuan utama gue kesini sebenarnya untuk ngerubah stigma masyarakat. Yang artinya jangan disamaratakan kami sebagai alumni yang dulu sama yang sekarang. Kenapa seperti itu? Karena kami dulu nggak dapat pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh. Yang sekarang kita lihat sendiri di dalam Al-Zaitunnya sendiri dia udah nyeleneh, udah aneh gitu. Bahkan orang awam pun pasti udah tahu lah emang itu bisa dibilang Islam kan seperti itu. Nah kalau dulu nggak ada. Nah tolong kasih kebebasan kami untuk menjalani kehidupan. Jangan judge aneh-aneh. Artinya banyak teman-teman di sana mungkin masyarakat nganggapnya dia biasa kok bercanda. Dia orangnya ini kok nggak bakal baperan. Tapi kan kita nggak tahu perasaan orang. Dia ngebatin atau gimana seperti apa. Artinya lihat dia sebelum viral ini range-nya itu lihat dia dari pertama bermasyarakat di lingkungan Anda. Dilihat dia seperti itu sampai viralnya Al-Zaitun ini. Ada nggak isu-isu dari karyawan-karyawan lainnya bahwa kayak sebelum viral tiba-tiba ada track record bahwa kemarin aku sempat tuh dibahas tentang beginian. Atau kan katakan ngerepet-repet kan yang ditakuti oleh para instansi kan karena NII itu kan. Iya kan mungkin kan gitu kan berpikir bahwa kayak ini mau makar nih bikin negara dalam negara nih gitu kan. Terus akhirnya jadi ngambil kesimpulannya bahwa kayak jangan-jangan kita dikasih didoktrin aneh-aneh nih. Nah, coba kita mundurin dulu. Bener tuh, itu bijak tuh, normatif tuh. Lu cek sebelum-sebelumnya. Pernah nggak ada rasa-rasa dia kayak tiba-tiba langsung lagi nongkrong-nongkrong asik, santai, dia nyeletuk tentang negara kita nih sebenarnya negara Muslim apa enggak ya? Gitu-gitu tuh minimal tuh. Ya enggak yang terlalu kasar lah mainnya lah. Lihat tuh kalau memang ternyata ada historikalnya, ya berarti memang oke lah fair. Ini orang memang pemahamannya harus dibenahin. Karena kita juga nggak bisa bilang seluruh alumni itu aman. Kan bisa jadi juga ada yang lu harus fair juga nih. Artinya bisa jadi memang makanya maksud gue tolong lihat dari pertama kali dia bermasyarakat dengan lingkungan sekitar sampai Al-Zaitun ini viral. Ada nggak pemahaman yang aneh, hal yang nyeleneh atau dia bilang pokoknya yang betul-betul bertolak belakang dengan Islam, seperti nggak wajib sholat kan ya. Iya sih. Habis itu sekarang lagi ada bilang zina itu bisa dibayar. Siapa yang ngomong? Wah itu viral kan. Katanya Al-Zaitun itu kalau misalnya zina boleh, yang penting bisa bayar dengan uang tertentu. Kan itu kan akhirnya melekat di kita sebagai alumni. Pemahaman dia aneh nih, masa zina boleh? Kalau di kantor gue ntar yang ada malah lo cewek-cewek yang ada di sini dimodusin begitu kali ya. Boleh kok, tinggal bayar aja. Ini rekening gue nih gitu kan. Gue nggak tahu sekarang Al-Zaitun seperti apa, tapi gue ceritain sedikit dulu waktu gue masih di sana. Yang pertama sholat aja walaupun ini saking disiplinnya kita diusir tetap harus ke masjid. Satu. Sekarang? Oke, tapi before after ya sekarang. Iya, nah, from this to this coba. Sekarang nggak tahu seperti apa. Masihkah seperti itu atau cuman kan isunya katanya sholatnya nggak wajib. Nah, gue mau mau klarifikasi bahwa di zaman gue sholat itu ya wajib. Bahkan saking wajibnya ya sedisiplin itu gitu. Terlepas dari tadi tergesa-gesa dalam. Iya, terlepas dari itu. Dari itu. Nah, yang kedua masalah zina itu bisa dibayar dengan uang tertentu. Nah. Apakah itu benar terjadi di Al-Zaitun sekarang? Nggak tahu. Kan gue juga udah nggak pernah ada komunikasi sama sana dan nggak pernah kesana lagi kan. Di zaman gue, kita nggak usah ngomongin zina, dia terlalu jauh dari zina. Di sana kan tempat paling bebas itu setahu gue di kantin. Iya. Kantin. Iya. Yang mana mau laki mau perempuan bisa beli
bakso apa sesukanya dia. Nah, cuman untuk makannya itu nggak boleh digabungin antara laki dan perempuan. Kalau ada yang berani gabung, di sana ada namanya GM apa ya? Dia satpamnya lah. Satpamnya Al Zaitun. Langsung disamperin. Langsung disuruh pergi. Ikhtilat nih. Iya, nggak boleh. Nah, nggak ada bilang gimana, udah bayar ini belum? Udah bayar uang nongkrong bareng belum? Katanya kan zina kan bisa bayar dengan uang tertentu nih. Nah, ini kan duduk satu meja makan bareng nih. Udah bayar belum? Nggak ada. Semua permainan itu kalau memang betul ada, itu di bawah. Coba, katanya di sana yang sekarang ya, kan berita yang beredar kan. Artinya kalau kesimpulan dari media berarti sekarang itu sholat nggak wajib. Iya. Sementara lu dulu aja dipecut-pecutin, ayo sholat gitu kan. Bedanya dulu sama sekarang. Pertanyaan gue, yang sholat agama apa? Islam. Maksudnya? Yahudi sholat nggak? Gua nggak belajar Yahudi ya. Menurut lo? Enggak lah ya, enggak dong. Oh, yang nanya doang. Oh, ya nanya doang, nanya. Kenapa sih? Iya kan nanya doang. Iya, karena kalau nanya. Yang sholat siapa? Oh, Islam. Nah, tadi katanya peraturannya sholat nggak wajib. Oh iya. Oke. Nasrani sholat nggak? Oh, Nasrani enggak. Yahudi enggak. Oh. Karena Yahudi bilang sholat nggak wajib, bener nggak? Oh iya, jelas. Kan beda. Iya. Dia kan di depan batu ya kalau nggak salah. Oh, yang Allah alam ya. Iya. Bisa pas ya? Hah? Gue nanya lah, gue nanya kok bisa pas ya? Iya. Iya kan? Iya. Oh. Ya, gitu. Berarti kalau yang belum masuk gimana, bro? Itu pertanyaannya. Kalau ngeliat track record dari perjalanannya selama 3 tahun, 4 tahun, oke lah. Iya, memang dia anak baik-baik. Ya sudahlah, kamu nggak jadi saya pecat. Nah, kan Iya. Tapi kalau yang baru mau masuk, gimana tuh buat para perusahaan-perusahaan itu tuh? Yang mereka udah kucuk-kucuk bawa CV, kan nggak mungkin dihapus tuh. Kan ijazahnya ada di situ. Terus gimana cara menanggulanginya buat para perusahaan-perusahaan? Lu mungkin bisa ngasih pesan ke mereka. Kalau misalnya dia baru mau masuk, berarti kan dia belum dikenal. Ya susah sih, karena apa namanya, kita nggak bisa. Ya paling kalau misalnya ada yang kompeten di perusahaan itu, tanya aja masalah perkara dasar-dasar dari agama Islam. Itu penting. Ya. Artinya jangan yang langsung saklek. Ya artinya kita cari perbedaan antara Al Zaitun dengan yang di luar. Ya. Kasih pertanyaan itu, dia ngarahnya kemana nih? Ya, minimal tadi kan dari dasar-dasar negara ini negara gimana nih? Ya. Kamu NKRI, ya gitu-gitu misalnya. Ya, betul. Sama kalau memang misalkan si orang HR-nya misal ya mungkin nggak mendalami banget tentang agama, misal minimal yang dasar-dasar tadi. Ya. Sapa dulu tuh, assalamualaikum. Tiba-tiba jawabnya begitu kan? Ya. Dan buat teman-teman alumni yang lain yang baru mau ngelamar kerja, gue yakin lah nggak cuman satu perusahaan yang nolak lu jadi bikin lu ngedown kayak gitu kan. Artinya Allah udah atur rezeki semua. Lu pasti makan kok. Kalau memang waktunya lu dikasih rezeki makan sama Allah kan gitu. Lu pasti punya uang. Kalau enggak, kalau lu udah nggak bakal dapat rezeki, ya lu meninggal kan pasti gitu. Iya betul. Iya kan? Karena rezeki kita sampai umur kita. Artinya bukan masyarakat aja yang mesti gue lurusin stigmanya, tapi teman-teman alumni yang lain juga harus paham itu gitu. Artinya Allah pasti kasih kita rezeki. Ada masalah kita pernah sekolah di tempat yang sekarang mungkin salah atau gimana, ya pasti ada jalan keluarnya juga. Nggak mungkin Allah kasih kita masalah tapi nggak ada jalan keluarnya. Bisa jadi malah kita terjerumus ke tempat yang lebih sukses ketimbang yang tadinya kita ditolak. Kan udah banyak kan orang-orang kaya yang seperti itu. Iya. Ya jadi yang bisa jadi inspirasi lah seperti itu. Betul. Ya udah. Yang terpenting adalah ya lu minta sama Allah udah. Iya, minta sama Allah, minta perlindungan. Iya. Ya dibukakan hati para mereka semua yang mungkin mau interview lu nantinya. Iya, terus selektif juga dalam memilih ajaran. Oh iya. Ya. Karena lulusan Al Zaitun, alumni Al Zaitun ya benar-benar kayak gelas kosong. Mau isi apa aja bisa. Dari semua golongan ada. Ada. Jadi benar-benar kita keluar tuh gelas kosong, bukan gelas yang udah keisi.
Kan ada isinya di dalam sebelumnya. Ya, isinya. Apakah gue bilang itu pesantren? Kalau gue pribadi gue itu bilang bukan pesantren. Itu Wah parah. Itu udah bilangnya apa? international school aja. Karena kalau yang namanya pesantren setahu gue kan ada kitab ini kan gitu kan. Ada Bulughul Maram tadi kata lo. Ya, itu dipelajarin seminggu sekali. Nggak terlalu didalemin. Sisanya apa? Ya sisanya ya pelajaran umum. Kalau kita mau bilang pelajaran Islam normal di luar ya kayak sejarah Islam, akidah akhlak, fikih, nahwu, shorof itu kan umum aja. Catat guys ya. Berarti tadi Dika bilang Al-Zaitun adalah international school. International school. Kenapa? Karena banyak dari luar Indonesia juga sekolah di situ. Rubah dong berarti namanya. Ribet banget. cuman kan dia menamai itu pesantren. Ya terserah dia lah. Biar apa? Ya biar menarik perhatian orang-orang mungkin. Gue dibikin pinggir jurang. Lu yang ngomong ya? Loh. Berarti jual agama maksud lo? Oh, enggak dong. Gue jadi main pinggir jurang nih. Soalnya nggak semua alumni bakal setuju sama gue. Gue gak ikut-ikutan, orang gue sebagai jurnalis. Gue sebagai jurnalis, gue sebagai pemilik media. Ya lu kan yang ngomong. Tapi gue punya hak dong untuk bilang seperti itu. Kenapa ya? Karena yang namanya pesantren pasti didasari dengan kitab-kitab tertentu. Ya. Kalau ini kan ya ini umum aja. Oh, Al-Zaitun Business School. Oh ya, asik juga tuh ya. Ya. Kalau coba dia dari awal nggak bawa nama pesantren, gue rasa nggak spiral ini. Nggak menarik. Kita kasih solusi.